Pertama ada kerbau, kedua ini di sini macan. Macan di sini ada huake ya. Ke itu adalah suatu keberuntungan yang lebih kepada diuntungkan pada sisi nama baik. Nah, ini kita sekaligus nih mau ngomong, kan tadi juga sempat udah ngobrol-ngobrol. Kita tuh hari ini ada yang spesial. Betul, kita mau bahas soal lebih mendalam soal Imlek, utamanya karena ini masuk tahun kuda api ya Mas Tom. Kita mau tahu nih soal keberuntungan, soal gimana kondisi karir, apa yang harus dilakukan dan apa yang sebaiknya kita waspadai di tahun kuda api ini. Tapi dari yang Janti tahu nih, sebelum kita mengundang Master Feng Shui, Master Xiang Yi, gue mau nanya dulu sama Janti. Janti ini mengenai tentang Imlek apa aja yang Janti tahu? Hari tahun baru dirayakan oleh masyarakat Tionghoa, lalu serba-serba merah, identik dengan angpau gitu. Itu sih yang gue tahu Mas Tom. Terus kan tiap tahun tuh pasti berubah ya. Ada iya betul. tahun ya. ular, ada tahun naga api, Kambing. iya, ada logam, Betul. ada tanah, ada air. Nah, tapi nanti kita akan bahas juga nih bersama dengan Master Feng Shui, Master Xiang Yi. Kita langsung undang saja ke kos-kosan kita nih. Selamat pagi, Master Xiang Yi. Pagi, Selamat Master. pagi, selamat pagi. Silakan. Ini kita maju dikit biar bisa duduk, Master Xiang Yi. Nah, Master ini membawa apa nih, Master Xiang Yi? Gambar. Gambar apa nih? Ada gambar kudanya sepertinya ini. Betul. Jadi sebenarnya ini adalah sebuah bagan daripada prediksi bintang ungu atau Cui Tausu yang dikembangkan dari tanggal Li Chun. Li Chun itu adalah pergantian musim dari musim salju ke musim semi. Nah, itu ada awal mula daripada tahun. Jadi ceritanya Imlek kita belum terjadi ya. Nanti 17 Februari baru terjadi. Tapi sebenarnya tanggal 4 Februari setiap tahun itu sudah ganti tahunnya sebetulnya. Jadi kalau kita hitung di tanggal lahir, khususnya Pacu ya, nah itu siunya udah berganti. Oh, jadi sebenarnya kemarin tuh tahun sudah berganti. Oh. Jadi sekarang ini sudah tahun kuda sebetulnya. Sebenarnya sekarang udah tahun kuda api. Iya, Kuda api. Kuda api. Tapi Master Xiang Yi, sebelum menuju ke sana nih, pengen tahu dong, maksudnya tahun kuda api tuh apa? Kenapa ada kudanya dan kenapa ada apinya, Master Xiang Yi? Jadi kuda api itu sebetulnya ada suatu petanda untuk tahun. Nah, siu itu disebut cabang bumi. Cabang bumi hanya ada 12. Jadi supaya dia bisa memiliki satu putaran yang genap selama 60 tahun, maka dikasih 5 elemen. Jadi setiap elemen itu dibagi 2, elemen yang besar dan kecil. Sehingga jumlahnya menjadi 60 tahun satu siklus. Berarti kan Shio itu ada 12, ada ular, ada naga, ada kuda, ada kambing, ada monyet, ada babi, kelinci, sampai 12. Lalu habis itu ada elemen-elemen lain. Elemennya ada apa aja, Master Xiang Yi? Elemen itu seperti tahun ini ada tahun api. Setelah itu akan ke tanah, udah itu ke logam, air, kayu, kembali ke api. Oh, jadi sebenarnya kalau dihitung-hitung berarti sekitar 60 tahun yang lalu, sekitar 2000 hitung-hitung 1960 salah ya, 1966 ya. Itu tahun kuda api juga. Betul, 66. Kenapa hitungannya harus 60, Master? Itu ada satu siklus hidup. Ya. Jadi hitung-hitungan Tiongkok itu banyak sekali siklusnya. Jadi ada siklus 3, siklus 7, siklus 12 dan seterusnya. Nah, jadi seperti kita 1 minggu 7 hari, itu siklus 7. Manusia itu juga ada siklus 7-nya. Nah, jadi manusia itu di siklus 7 pertama itu perkembangan fisik dan otak. Siklus kedua itu yang paling umum itu terjadi pada wanita. Pada siklus kedua itu haid. Haid, oke Mas. Nah, setelah itu berkembang jadi dewasa.
Kemudian setelah 30 tahun itu dipercaya perkembangan fisik mencapai puncaknya. Oh, berarti untuk orang-orang yang umurnya 30 tahun itu udah puncak dari perkembangan fisiknya. Oh. Nah, jadi setelah itu ya dia akan capai puncak lalu mengalami penurunan sampai tahun ke-60. Nah, itu sudah kembali kepada awal. Akan kembali lagi menjadi tahun awal satu lagi. Jadi dia akan bersiklus kembali. Tapi kalau misalkan orang-orang yang umurnya di atas 60 tahun itu disebutnya apa, Master? Kan dia sudah melewati masa sempurnanya 60 tahun kan? Kita dulu sering mendengar ya, "Oh, aku itu udah 70, udah bonus nih katanya. Oh, 10 tahunnya bonus ya, Master? Jadi ya siklus itu memang 60, tetapi tidak berarti manusia itu hanya sampai 60 tahun. Kata orang barat katanya bisa sampai 125 tahun. Hanya orang tertentu tapi Master. Jarang terjadi ya. Sekarang ini sudah semakin banyak yang di atas 90 tuh. Udah banyak ya. Nah, mudah-mudahan generasi saya, generasi bawahnya itu lebih panjang. Lebih banyak lagi. Tapi umur panjang boleh, tapi rezeki juga harus panjang juga, Master. Tentu. Nah, untuk ngomongin rezeki dan juga ciong nih di tahun ini kan tahun ini tahun kuda api nih, Master. Sio apa yang di tahun ini sebenarnya kurang beruntung? Sebenarnya kita tidak bijak kalau mengatakan kurang beruntung atau beruntung. Kita anggap semuanya itu beruntung lah, begitu ya. Oke. Nah, saya membawa satu gambar ini. Ini justru ada satu patokan yang dikembangkan. Jadi untuk menceritakan tentang sio apa yang bagus, sio apa yang buruk, itu sebenarnya ada suatu legasi aja, suatu kebudayaan saja. Nah, jadi masing-masing memiliki metode masing-masing. Tapi yang paling sering terjadi itu adalah mengambil interaksi elemen, interaksi antara sio. Jadi misalnya ya, sio yang kebetulan berselisih 4 itu dianggap bagus, berselisih 6 dianggap ciong, tidak bagus, dan lain-lain. Ada juga yang memakai metode yang berbeda ya. Saya lebih suka pakai yang dikembangkan dari hari Lichun, hari awal tahun itu. Nah, kalau di sini kita dengan jelas kita bisa melihat ini banyak sekali ada dari tikus, kerbau dan seterusnya sampai ke babi. Nah, dia kalau ada huruf-huruf tambahan muncul di sini, ini berarti dia bagus. Jadi di sini tahun 2026 ini yang kita lihat di sini kerbau. Nah, kerbau ini mengalami transformasi menuju keberuntungan. Berarti dia itu lebih beruntung. Tahun kuda itu kelahiran tahun berapa aja, Master, yang paling dekat? Tahun kuda. Tahun kuda itu kan 66 itu kuda. Nah, kemudian selisih 12. Oh, selisih 12 berarti 66, 78, terus 90, 90 betul. Sama ini terakhir 2014 itu kuda. Oh iya, Iya benar. Ya. Oke. Jadi pertama ada kerbau, kedua ini di sini macan. Macan di sini ada hua ke ya. Ke itu adalah suatu keberuntungan yang lebih kepada diuntungkan pada sisi nama baik. Nama baik, terkenal, popularitas dan lain-lain. Berarti untuk yang selebritas, ya pekerja seni, nah. Betul. Ini waktunya bersinar ya. Bersinar ya. Iya. Nah, berikutnya itu kelinci. Kelinci juga kebagian. Kelinci di sini huaci ya. Huaci itu sebetulnya adalah secara harfiah, ci itu adalah halangan. Tapi sebetulnya huaci itu juga merupakan salah satu keberuntungan. Maksudnya gimana tuh, Master? Karena manusia itu mendapatkan keberuntungan dari apa yang bisa dia raih. Ketika setelah dia raih, apakah baik bagi dia atau menimbulkan pekerjaan baru bagi dia, itu baru dipisahkan. Nah, jadi kalau sebagai kelinci ini, dia itu beruntung, tetapi setelah itu ada pekerjaan yang hal-hal yang harus dia lakukan yang perlu diurus lah, lebih kurang begitu. Ya. Nah, yang paling menonjol itu di sini di kambing. Kambing itu Huachuan itu kuasa. Jadi dalam hal kedudukan, misalnya dalam hal jabatan, promosi, pekerjaan, macam dia itu diuntungkan dari sisi analisa ini. Cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Oke Zone Vibes. All the vibes you need.